Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat dan semangat untuk melakukan aktivitas. Sekali lagi saya Suryo Pratomo mendapatkan kehormatan untuk tampil pada acara siang hari ini membahas sebuah isu yang sangat menarik dan tentunya perlu kita ketahui. Bagaimana update mengenai penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Terlebih lagi, seperti apa prinsip keamanan vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Dan acara ini seperti biasa disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kita akan gabung ibu-ibunya. Sebelum kita mulai, kita minta untuk membersihkan tangan dulu, karena ini adalah prosedur yang baku SOP dari Satgas, karena kita ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan betul-betul bisa mencegah kita dari penularan COVID-19. Para pemirsa, seperti kita ketahui, pemerintah melakukan dua pendekatan yang dilakukan secara paralel. Di satu pihak, pemerintah tetap fokus kepada bagaimana penanganan COVID-19. Kita berupaya betul untuk menekan angka penularan dan juga meningkatkan angka kesembuhan sehingga kemudian diharapkan kita bisa mengurangi tingkat kematian di tengah masyarakat. Di sisi lain, Presiden selalu mengatakan bahwa di samping penanganan COVID-19 yang tidak boleh kita lupakan adalah pemulihan ekonomi nasional. Kita harus bisa tetap bergerak, tumbuh, dan kemudian bahkan bangkit dari resesi karena kita adalah bangsa yang tangguh. Dan untuk itulah, pada siang hari ini kita akan coba membahas isu-isu yang penting dan telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Dr. Insinyur Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, terima kasih telah hadir. Terima kasih Pak Dubes, Pak Tommy. Dan telah hadir juga bersama kita Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Profesor Bambang Permadi Brojonegoro. Pak Bambang, terima kasih telah hadir. Sama-sama. Dan hadir bersama kita tentunya Ketua Satgas Penanganan COVID, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Pak Doni, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Nanti akan juga bergabung bersama kita adalah Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dr. Insinyur Penny Kusumasuti Lukito, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Saya ingin mulai diskusi ini dari Pak Erlangga. Pak Erlangga, kita tahu pemerintah sudah menyiapkan anggaran hampir 695 triliun untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sejauh ini sampai Oktober ini, berapa anggaran yang sudah digunakan untuk kedua hal tersebut, Pak Erlangga? Jadi dari kegiatan tersebut totalnya 695,2 triliun, itu realisasi sampai Oktobernya sudah 348,6 triliun. Namun kita lihat bahwa sampai Desember nanti untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, kemudian kementerian maupun insentif usaha dan UMKM, dan serta di sektor korporasi akan terserap seluruhnya. Hampir 100% nanti akan dapat diserap. Dan program-program perlindungan sosial, misalnya program Keluarga Harapan, itu 98%. Kemudian juga terkait dengan program Bansos Tunai itu sudah 85% yang Jabodetabek. Logistik sembako totalnya 90%. Kemudian juga terkait BLT dana desa masih 53, tetapi ini akan dibayar secara tahapan karena jadwalnya itu sesuai dengan tahapan. Kartu prakerja sudah 99,35%. Jadi seluruh anggaran yang 20 triliun itu hampir seluruhnya terserap. Diskon listrik pun sudah 101%. Jadi dengan program-program yang ada, pemerintah yakin bahwa apa yang didorong oleh pemerintah memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tujuan untuk perlindungan sosial dan juga meng-create demand, mensupport daya beli ini
diaspirasi diterima secara positif di masyarakat. Pak Erlangga, jadi sampai Desember itu perlindungan sosial itu diberikan kepada masyarakat, termasuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, terkena PHK, dan juga bantuan untuk listrik, ya Pak Erlangga. Jadi yang mereka yang bekerja diberi subsidi penerima upah. Nah ini targetnya 13 juta. Ini akan terserap sampai akhir tahun. Kemudian mereka yang ter-PHK itu melalui kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini yang mendaftar mendekati 38 juta dan yang sudah diterima 5,6. Nah, kami sedang berbicara dengan Kementerian Keuangan untuk ada penambahan daripada anggaran karena demand-nya ternyata masih sangat tinggi. Nah, ini sedang kami bahas. Nanti sore kita akan putuskan. Pak Erlangga, tadi Bapak menyampaikan bahwa program bantuan sosial kemudian kepada masyarakat itu dalam upaya tetap menjaga daya beli masyarakat. Kalau kita sekarang memasuki kuartal keempat dari tahun 2020, sudah terlihat bagaimana dampak dari belanja sosial ini untuk menggerakkan ekonomi, Pak Erlangga? Jadi kalau kita lihat consumer index sudah mulai naik, kemudian utilisasi daripada produksi juga sudah meningkat. Di mana sebelumnya mendekati di bawah 60%, sekarang rata-rata sudah ke 60%. Artinya geliat dari pasar itu sudah naik, dan ini yang akan kita jaga sampai akhir tahun, dan tentu diharapkan juga faktor satu lagi yang terkait dengan investasi pun sampai dengan September ada kenaikan year on year-nya. Jadi tadinya kita melihat bahwa investasi ini akan tertekan, tetapi ternyata investasi dengan kita kebijakan PSBB yang membuka 11 sektor, ini membuat confident daripada mereka yang akan investasi terus tetap investasi di Indonesia. Jadi kuartal kedua itu sudah rock the bottom, kemudian betul-betul naik, dan di kuartal keempat kita akan naik lagi, Pak. Jadi kalau kita lihat kuartal kedua diperkirakan itu kita bottomnya ada di sana, di atas -5, kontraksi terdalam, dan kita memprediksi di kuartal ketiga ini yang bentar lagi akan keluar, ini range-nya antara -3 sampai -1, kemudian di akhir Desember itu year on year-nya diperkirakan -1,7 sampai dengan positif 0,6. Dan di tahun depan itu hampir seluruhnya sepakat pertumbuhan kita antara 4,5 sampai 5,5. Baik. Pak Bambang, ini yang menarik Pak Bambang. Upaya kita untuk tetap bisa menggerakkan ekonomi itu tidak terlepas dari bagaimana penanganan COVID. Dan sekarang di tengah masyarakat, harapan untuk munculnya vaksin untuk bisa memperkuat badan kita, dan khususnya vaksin merah putih itu penerimaannya begitu tinggi. Hasil survei terakhir mengatakan bahwa 44% masyarakat Indonesia itu percaya pada vaksin merah putih. Seperti apa pengembangannya Pak Bambang? Baik, pertama mungkin definisi ya dari vaksin merah putih itu sendiri. Vaksin merah putih pada intinya adalah vaksin COVID-19 yang menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Dan kemudian pengembangan bibit vaksinnya dikerjakan oleh ahli-ahli Indonesia, dan tentunya pada akhirnya produksinya pun dilakukan di Indonesia. Nah, kenapa kita perlu kemandirian vaksin? Pada intinya Indonesia adalah negara besar. 270 juta penduduk, itu akan sangat riskan kalau kita bergantung atau terlalu bergantung kepada vaksin yang datangkan dari luar. Sehingga kita harus punya kemampuan, tidak hanya diproduksi, tapi juga di tahap penelitian dan pengembangannya. Nah, untuk COVID-19, kebetulan setelah kami melakukan identifikasi, setelah dikeluarkannya Kepres nomor 18 mengenai tim pengembangan vaksin, kami sudah identifikasi ada 6 institusi yang sedang mengembangkan vaksin COVID-19. Dan menurut saya ini luar biasa, artinya menunjukkan bagaimana kepedulian para peneliti, dosen untuk mencari solusi dari COVID-19. Ke-6 institusi tersebut itu adalah Lembaga Eijkman, kemudian LIPI, kemudian Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Erlangga. Dan yang menariknya,
6 dari 6 institusi ini menggunakan platform yang berbeda-beda. Nah, dari yang sedang berjalan saat ini, kami bisa identifikasi bahwa kemungkinan yang akan paling cepat adalah yang dilakukan oleh lembaga Eijkman, di mana pengembangan vaksin COVID-19-nya menggunakan platform subunit protein rekombinan. Ya. Saat ini prosesnya di bulan Oktober ini mereka sedang mempersiapkan untuk uji di hewan. Ya. Uji di hewan yang kita harapkan bisa selesai dan tentunya mudah-mudahan hasilnya memuaskan pada akhir tahun ini. Ya. Nah, setelah akhir tahun rencananya bibit vaksin yang sudah kita anggap teruji pada hewan tersebut atau sel mamalia tersebut, ini akan diserahkan kepada Bio Farma sebagai pihak yang nantinya akan melakukan produksi skala kecil, terutama untuk keperluan uji klinis. Ya. Kita akan mengikuti semua prosedurnya, uji klinis tahap 1, 2, dan 3, dan tentunya nanti BPOM yang akan memutuskan apakah vaksin ini sudah bisa dipergunakan secara massal atau tidak. Pak Bambang, tadi Bapak menyampaikan ada 6 institusi. Ya. Mereka bekerja sendiri-sendiri atau mereka saling bekerja sama, atau akhirnya nanti akan jadi satu atau akan menjadi 6 vaksin, Pak? Ya, karena menggunakan platform yang berbeda-beda, otomatis nanti akan muncul 6 versi vaksin. Ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang dilakukan oleh banyak pihak luar negeri. Misalnya Sinovac, dia menggunakan platform inactivated virus yang berbeda dengan AstraZeneca, beda lagi dengan Moderna yang menggunakan RNA misalkan. Nah, tetapi yang paling penting produknya sama, yaitu vaksin COVID-19. Nah, masalah platform yang berbeda, memang ini tergantung kepada teknologi yang dikuasai oleh masing-masing institusi atau peneliti, dan juga melihat kepada track record. Karena memang kebanyakan vaksin yang sudah ada di dunia saat ini, kebanyakan dikembangkan dengan apakah inactivated virus atau yang protein rekombinan. Yang DNA, RNA itu memang teknologi yang relatif baru. Jadi saat ini 6-6-nya bekerja masing-masing, tetapi pada intinya akhirnya mereka akan keluar dengan vaksin COVID dan kita akan fasilitasi untuk produksinya. Karena mereka kan atau tugas kami adalah sampai prototype, ya, yaitu di bibit vaksin. Seterusnya itu akan menjadi tanggung jawab dari Bio Farma yang juga rencananya akan membentuk konsorsium bersama perusahaan swasta. Pak Bambang, sejauh ini laporan dari teman-teman peneliti, apa tantangan yang mereka hadapi dalam pengembangan sekarang ini, Pak? Tantangan pertama memang intinya begini, riset vaksin COVID saat ini di luar pakemnya, di luar kebiasaannya. Karena biasanya riset terkait vaksin itu memakan waktu yang sangat lama. Bahkan ada beberapa penyakit, misalkan HIV, Ebola, maupun Zika yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Nah, karena upaya mencari vaksin ini memang waktunya pendek, maka hambatannya memang bahwa ini kita menggunakan sel, ya. Jadi ini suatu bentuk kehidupan. Jadi untuk mempercepat memang kadang-kadang ada hambatan karena namanya juga makhluk hidup. Ya. Kedua, memang ada bahan-bahan yang tetap harus diimport. Ya, contohnya sel mamalianya, bahkan hewan untuk uji coba pun itu harus kita import juga. Nah, jadi kadang-kadang proses impor termasuk import reagen ini yang kadang-kadang bisa mendelay aktivitas penelitian. Baik. Terima kasih. Telah hadir bersama kita Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah. Ibu, terima kasih. Mohon bergabung. Karena baru datang, saya tidak akan tanya dulu, Bu, supaya ambil nafas dulu. Saya ingin ke Pak Doni. Pak Doni, data yang terakhir menunjukkan bahwa upaya kita untuk penanganan COVID-19 itu menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dalam konteks untuk bagaimana tim dokternya, cara menanganinya, dan juga masyarakat melakukan perubahan perilaku. Bisa dijelaskan sejauh mana sebetulnya achievement yang telah kita capai, Pak, dalam penanganan COVID-19 sampai sekarang ini? Baik, terima kasih Pak Tommy, Bapak Menko, Bapak Ibu Menteri, dan para pemirsa sekalian. Kita harus bersyukur selama 1 bulan terakhir ini ada kemajuan yang sangat menggembirakan. Yang pertama adalah pasien yang sembuh
yang terpapar COVID itu jumlahnya telah mencapai lebih dari 315.000 orang. Sebuah angka yang sangat besar sekali kalau kita bandingkan pada posisi awal di mana angka kesembuhan kita sangat kecil waktu itu. Nah, persentase angka kesembuhan kita hari ini mencapai 80,84%, Pak Tommy. Jadi sebuah angka yang yang sekali lagi sangat baik sekali. Kemudian perbedaannya dengan angka global, sebelumnya 1 bulan yang lalu kita masih berada di bawah rata-rata angka kesembuhan global. Nah, hari ini selisih kita dengan global itu mencapai 7,24%. Ya, sekali lagi ini tentunya kerja keras dari tim dokter yang ada di seluruh rumah sakit COVID dan juga rumah sakit darurat, serta beberapa fasilitas lainnya yang disiapkan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kemudian yang kedua, kasus aktif yang semula persentasenya juga cukup tinggi, tetapi saat ini telah mengalami perbaikan. Jadi kasus aktif kita sekarang berada jauh di bawah kasus aktif global, yaitu posisinya berada di 15,74%. Nah, saat ini di beberapa negara, Pak Tommy, sedang mengalami penambahan kasus. Sementara di negara kita, alhamdulillah bisa stabil bertahan, walaupun beberapa provinsi menunjukkan gejala peningkatan. Walaupun kita akui angka kematian masih relatif lebih tinggi dari global. Namun kita yakini bahwa kerja keras dari para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang semakin bertambah pengalaman, semakin bertambah pengetahuan untuk menangani pasien, kita harapkan bisa semakin baik lagi. Kemudian Bapak Menko sebagai Ketua Komite dan juga Bapak Wakil Ketua Komite Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu hampir setiap hari memimpin rakor terkait dengan penanganan yang ada di seluruh rumah sakit, terutama adanya SOP, standar untuk pelayanan pasien. Sehingga diharapkan pasien-pasien ini tidak ada yang gejalanya meningkat. Kita sudah lihat catatan, kalau pasien gejalanya ringan bisa disembuhkan, itu 100% Pak Tommy. Kemudian apabila pasien itu gejalanya bergeser ke sedang, itu kematiannya bertambah, yaitu 2,6%. Sedangkan untuk gejala yang berat, itu angka kematian mencapai 6-7%. Nah, angka kematian pada posisi keadaan kritis itu sangat besar, yaitu 67%. Nah, sehingga kita lihat sekarang para dokter sudah semakin berpengalaman, pasien yang ada ini jangan sampai melonjak atau meningkat gejalanya. Dan di sini juga dibutuhkan kesadaran dari kita semua, masyarakat, apabila kontak erat untuk sesegera mungkin melakukan pemeriksaan agar diketahui apakah sudah ada gejala COVID atau tidak melalui pemeriksaan swab PCR. Nah, dengan demikian harus dilakukan karantina atau isolasi mandiri yang tujuannya adalah agar tidak terjadi penyebaran kepada masyarakat lainnya. Demikian Pak Tommy. Jadi semakin dini tertangani akan semakin selamat dari kondisi yang lebih fatal gitu ya Pak? Sangat betul Pak Tommy, terutama yang harus kita jaga adalah kelompok yang sangat rentan, yaitu lansia dan mereka yang punya komorbid, seperti halnya hipertensi, kemudian diabetes, jantung, ginjal, dan beberapa penyakit paru lainnya. Kalau ini sudah bisa kita ketahui lebih awal, pengobatannya lebih dini, insya Allah angka kesembuhannya pasti akan semakin baik, semakin tinggi. Baik, terima kasih Pak Doni. Ibu Ida, terima kasih telah hadir. Tadi Pak Erlangga sudah menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh pada penanganan sosial termasuk tenaga kerja. Tadi Pak Erlangga sudah menyampaikan bahwa kartu prakerja itu cukup banyak diminati, jumlahnya hampir 39 juta ya Pak Erlangga ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Ida, seperti apa sebetulnya kondisi dunia usaha sekarang, apakah cukup besar
terjadinya pemutusan hubungan kerja, Ibu Ida? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menko, Kepala BNPB, Pak Menteri Riset, terima kasih. Dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa pada perekonomian nasional kita, dan itu tentu saja dampaknya pada sektor ketenagakerjaan. Banyak teman-teman yang di PHK, yang dirumahkan. Banyak teman-teman yang berkurang pendapatannya, meskipun belum atau tidak di PHK atau tidak dirumahkan. Mereka yang di PHK, tadi Pak Menko sudah menyampaikan, adalah memberikan treatment dengan program Kartu Prakerja. Kepada mereka yang masih bekerja tapi kehilangan pendapatan, mereka yang pendapatannya di bawah 5 juta, pemerintah menyalurkan program berupa subsidi gaji atau upah yang menyasar kepada 12,4 juta para pekerja kita dengan ketentuan sebagaimana diatur dengan Permenaker. Jadi sebenarnya kalau dihitung, mereka yang di PHK dan dirumahkan, data yang by name by address ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada 2,1. Di luar itu sampai 3,5 juta mereka yang datanya memang tidak selengkap 2,1 juta. Nah, saya mau memberikan update terhadap program subsidi gaji atau upah. Penyaluran subsidi gaji atau upah, ini saya mau mengulang bahwa dalam rangka menjaga daya ekonomi para pekerja atau buruh, tadi sudah saya sampaikan pemerintah menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah yang ketentuannya itu diatur sebagaimana dengan Permenaker 14 tahun 2020. Realisasi penyaluran termin 1 bantuan subsidi gaji atau upah per 23 Oktober 2020 telah mencapai 12.192.927 orang pekerja. Kalau di persentase sudah mencapai 98,30% atau senilai 14,6 triliun. Kemudian penyaluran termin kedua, ini akan ditargetkan akan dimulai pada minggu pertama bulan November 2020. Saya sampaikan bahwa dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama untuk ke 2 bulan subsidi gaji 1.200.000. Termin kedua 1.200.000 untuk bulan November dan Desember. Saya bisa update data yang ada. Tahap 1 sudah 99,43%, tahap kedua 99,38%, yang tahap ketiga 99,32%, tahap keempat 95,04%, tahap kelima 97,39%. Saya menyaksikan sendiri teman-teman pekerja yang mendapatkan program subsidi gaji atau upah, mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi yang memang mereka mengalami pengurangan upah. Jadi atau dia gaji. disubsidi ditambah gajinya ya Bu ya? Iya, disubsidi. Jadi disubsidi. Subsidi ini menggunakan uang pemerintah bersumber dari APBN, tidak bersumber dari uangnya pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya tidak mengurangi manfaat apapun atau sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang dikelola di BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya 600.000. 600.000 setiap bulan selama 4 bulan. Termin pertama sudah kita salurkan dan akan termin kedua akan kita salurkan pada awal November 2020. Bu Ida, perhatian pemerintah adalah bagaimana menjaga perusahaan tetap bisa berjalan. Dan kemudian dengan itulah kemudian orang tetap mempunyai pekerjaan. Betul. Karena itu tahun 2021 saya mendengar kabar UMP atau upah minimumnya akan dilakukan kebijakan yang khusus. Seperti apa Ibu Ida? Saya perlu menjelaskan tentang upah minimum 2021.
Depenas telah melakukan kajian secara mendalam terkait dampak COVID-19 terhadap pengupahan. Yang pertama, bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah. Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan pekerja atau buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Atas berbagai pandangan dan dialog melalui forum Depenas tersebut, maka kami mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah melakukan penyesuaian terhadap penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Penetapan upah minimum setelah tahun 2021 dikembalikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat edaran tersebut tentu saja mempertimbangkan berbagai dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, yang kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum. Itu dasar hukumnya. Iya. Dan itu sudah dikomunikasikan dengan teman-teman asosiasi pekerja. Jadi sebenarnya ini adalah diskusi panjang dengan teman-teman yang ada di Penas. Tentu saja pendapat antar satu dengan yang lainnya kita akomodasi. Ini dalam pandangan kami adalah jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah, saya kira. Betul. Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha juga harus kita perhatikan. Nah, atas dasar itulah SE ini kami keluarkan. Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah kan tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi upah yang sudah saya sampaikan tadi. Sesungguhnya bantalan sosialnya sudah kita siapkan, sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak Erlangga, jadi pesan yang ingin disampaikan ingin betul-betul menjaga jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja dengan memperhatikan kemampuan dunia usaha dalam situasi yang krisis, begitu Pak Erlangga? Betul Pak, jadi kita tantangan yang dihadapi tahun ini adalah satu, mencegah bertambahnya jumlah PHK. Kemudian yang kedua, kita mendorong agar sektor UMKM dan sektor usaha diberi relaksasi dari perbankannya Pak. Nah kalau kita lihat dari perbankan relatif sebagai punya safety belt di sektor keuangan. Nah safety beltnya antara lain kita melihat bahwa kecukupan modalnya masih bagus Pak, capital adequacy ratio-nya masih 23%. Kemudian kita juga melihat secara keseluruhan cadangan devisa kita juga meningkat terus dengan trade yang positif 11,3 neraca perdagangan, sehingga kita punya cadangan devisa 130 miliar. Nah ini menunjukkan bahwa safety belt kita di keuangan kuat sehingga mampu mendorong usaha untuk restrukturisasi, bahkan pemerintah menaruh modal di perbankan supaya bisa melakukan restrukturisasi pada UMKM dan sektor produktif, syaratnya tidak melakukan PHK. Jadi kalau mereka masih bisa bertahan, nah tentu untuk tidak melakukan PHK tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja, ya upah penggajiannya disamakan dengan tahun
2020. Ya. Nah, itu sebagai basis. Nah, kemudian tentunya kita berharap bahwa ke depan sesuai dengan proyeksi berbagai negara dan juga subjek kepada imunisasi bisa dilakukan, maka tentu optimisme akan semakin tinggi dan kita berharap pemulihan ekonomi akan bisa berjalan dengan target pertumbuhan antara 4,5 sampai 5,5. Jadi kuncinya adalah kembali lagi bahwa tren positif yang harus kita jaga, tren kesehatan yang sudah membaik, tadi Pak Doni mengatakan tingkat kesembuhan kita sudah 80%. Jadi itu sudah positif juga. Nah, kemudian ya tentu kita terus jaga dengan disiplin protokol COVID. Nah, insya Allah kita dengan demikian kita bisa menjaga pencegahan terhadap penyebaran COVID, tetapi pemulihan ekonomi kita bisa dorong juga. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Pak Bambang, ini ada pertanyaan dari Azam Zauki Adam, berita649.com dari Yogyakarta. Kita tahu memang ada beberapa pemberitaan kasus uji coba di beberapa negara itu ada yang menimbulkan kondisi yang fatal. Apa sebetulnya yang terjadi dengan kasus-kasus seperti itu, Pak Bambang? Apakah itu memang bagian dari research yang memang akan harus kita lalui begitu, Pak Bambang? Ya, seperti yang tadi sempat kami singgung, memang riset atau upaya untuk menemukan vaksin COVID-19 ini agak di luar kebiasaan, ya, karena waktunya sangat pendek. Dan satu lagi memang dibandingkan dengan beberapa penyakit menular lainnya, COVID-19 ini sifatnya global, ya, global pandemi, dan otomatis karena global pandemi, maka ada kebutuhan yang lebih urgent. Nah, yang namanya uji klinis itu justru harus dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin nanti yang dihasilkan adalah vaksin yang aman. Jadi kalau kita bicara kriteria vaksin, kita coba buat listnya, maka di nomor 1, dan nomor 1 ini harus benar-benar dipenuhi sebelum kita mulai bicara yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nomor 1-nya itu adalah keamanan atau safety dari vaksin itu. Dalam pengertian, vaksin jangan sampai menimbulkan efek samping. Efek samping yang bisa mengganggu tentunya nyawa dari manusia itu sendiri. Nah, karena itu ketika nanti katakan vaksin merah putih bisa diserahkan, bibit vaksinnya ke Bio Farma, maka setelah Bio Farma membuat formulasi dari vaksin tersebut, langkah pertama adalah uji klinis tahap 1. Uji klinis tahap 1 ini fokusnya benar-benar bicara keamanan, belum bicara efficacy, belum bicara ini manjur atau tidak. Ya, kita bicara make sure dulu bahwa ini aman. Ya, kalau disuntikan atau diberikan kepada manusia tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, apalagi sampai mengganggu nyawa atau berbahaya untuk nyawa manusia. Dan kita perhatikan dari berita-berita juga bahwa baik terutama AstraZeneca itu ketika ada hanya satu dari relawan, dari sekian ratus relawan yang mendapatkan vaksin AstraZeneca tersebut, mereka langsung mengedepankan kehati-hatian dengan menyetop dulu ya uji klinisnya. Padahal yang di Amerika itu kasusnya adalah gangguan saraf, neurologi. Jadi intinya mereka tidak mau ambil resiko ya. Dan kemudian apa yang dilakukan kalau ada satu relawan yang mengalami kondisi seperti di Brasil atau di Amerika? Diteliti lebih lanjut, apakah gangguan kesehatan tersebut memang karena dari vaksinnya atau ada masalah lain dalam tubuh si relawan tersebut. Ya. Nah kemudian kalau memang dipastikan bahwa itu bukan karena vaksin, baru uji coba dilanjutkan. Jadi intinya kami akan juga menerapkan kehati-hatian serupa ketika nanti kita masuk tahap uji klinis di Indonesia untuk vaksin merah putih. Baik, Pak Erlangga, apakah itu sebetulnya yang disampaikan oleh Presiden dalam ratas terakhir kemarin, kita harus basisnya saintifik dalam pengembangan vaksin, kita ingin cepat tetapi jangan tergesa-gesa? Jadi vaksin itu pintunya ada di Badan POM, FDA-nya Indonesia. Ya. Dan dengan demikian tentu prosedur daripada clinical trial harus dipenuhi
Dan kemarin disampaikan bahwa clinical trial kita yang di Bandung ini interim report pertengahan awal minggu pertama Desember itu hasilnya bisa dievaluasi. Dan tentunya yang kedua, dalam hal pengadaan vaksin jadi yang sudah dilakukan juga clinical trial di negara lain, itu diharapkan sudah bisa masuk juga di bulan Desember. Nah, dengan prosedur yang dipatuhi untuk emergency use authorization, maka tentu diharapkan BPOM bisa melakukan evaluasi karena Badan POM juga akan mendapatkan laporan dari clinical trial yang dilakukan di negara lain, termasuk di Brasil. Dan Badan POM juga akan melakukan kunjungan. Sebagian kemarin ke Cina sudah mengirim tim, kemudian juga G42 dan juga berangkat kemarin ke UK. Jadi beberapa lokasi produksi juga dilihat sehingga cara pembuatan obat yang baik, kemudian protokol daripada clinical trial, sehingga tentu utamanya adalah untuk keselamatan, aman, dan efektif. Jadi kalau seluruh persyaratan itu terpenuhi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, baru kita bisa lakukan imunisasi dengan perencanaan yang matang. Jadi pertanyaan dari Larissa Tempo ini Pak, bahwa pemerintah tengah memfinalisasi pembelian vaksin Sinovac dari China, itu bagiannya nanti tetap harus ada approval BPOM ya Pak ya? Kuncinya tetap dari BPOM, dari Sinovac ini ada dalam bentuk jadi. Nah itu jumlahnya sekitar 3 juta dan itu akan masuk bertahap. Ya. Kemudian juga ada yang dalam bentuk bahan baku yang akan diproduksi di Bio Farma. Nah itu tahap awalnya juga 15 juta, setara dengan 15 juta. Nah dengan demikian tentunya Bapak Presiden mengarahkan bahwa ini akan bisa dimulai saat Badan POM sudah mengeluarkan emergency use authorization-nya. Baik. Pak Doni, ini ada pertanyaan dari lilissuara.com. Sejauh mana jumlah tes yang sekarang telah kita lakukan, Pak Doni? Terima kasih Pak Tommy, Mbak Lilis terima kasih juga untuk pertanyaannya. Angka pemeriksaan spesimen per hari telah melampaui standar yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, yaitu 30.000 spesimen per hari. Dan alhamdulillah para petugas lab kita dibantu oleh seluruh kementerian lembaga yang punya laboratorium itu mendorong terus. Dan rata-rata per hari sudah di atas 35 sampai 40.000 spesimen per hari. Bahkan beberapa kali sempat lebih dari 50.000 spesimen per hari, Pak Tommy. Baik, Ibu Ida, ini menarik juga Bu. Ada orang bertanya berkaitan dengan pemulihan yang sudah mulai terlihat pada bulan Oktober ini, Bu. Apakah ada tambahan lapangan pekerjaan baru yang sudah kita set up dari investasi-investasi yang masuk belakangan ini, Bu? Iya, tentu itu harapan kita. Beberapa investasi yang masuk harapannya adalah menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang akibat dari PHK atau memang mereka memang tidak bekerja sebelum adanya pandemi COVID-19. Itu harapan bagi kita. Mudah-mudahan semakin meluas kesempatannya setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan bersama dengan DPR. Kalau yang mereka yang 39 juta ikut dalam kartu prakerja itu, selanjutnya apa yang bisa mereka lakukan ya Ibu? Pak Erlangga mungkin yang akan menjawab. Pak Erlangga. Jadi yang dari 39 itu yang lolos 5,6 juta. Jadi yang 5,6 juta itu dilakukan pelatihan dan bantuan sosial, semi bansos. Nah dari mereka itu sebagian memulai wira swasta. Jadi ada yang membuat cheesecake, ada yang membuat penjualan online, ada yang melakukan semacam advertising online. Jadi beberapa itu mereka dari bekerja di perusahaan itu berubah menjadi wira swasta. Nah inilah yang akan terus didorong oleh pemerintah. Ya. Bahkan ada yang mengikuti pelatihan digital dan coding misalnya, dan itu langsung masuk ke perusahaan-perusahaan digital. Jadi
betul-betul mereka yang mengikuti program prakerja itu mereka yang ingin berubah pekerjaannya dan mencari tantangan baru. Nah, inilah model-model yang kita akan lakukan karena ke depan digitalisasi itu marketnya semakin luas. Sekarang sebesar 3,3 miliar US dollar dan ke depan diperkirakan bisa mencapai 130 billion US dollar itu di tahun 2025. Demikian Pak Tobi. Baik. Pak Erlangga, ada pertanyaan dari Dina Manafe, Koran Suara Pembaruan. Kemarin ada berita mengenai kita batal untuk membeli vaksin dari AstraZeneca. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Bisa dijelaskan? Jadi pertama, berita tersebut tidak sepenuhnya benar karena kita belum diputuskan dan AstraZeneca itu menjadi salah satu kandidat yang karena penelitiannya di Risum di negara lain dan AstraZeneca adalah salah satu yang relatif harganya mendekati harga publik dan bisa meyakinkan volumenya besar. Tetapi ketersediaan AstraZeneca itu tidak dalam waktu dekat. Dia baru masuk di kuartal kedua tahun depan. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden tentu terhadap vaksin-vaksin seperti AstraZeneca, Novavax, dan yang lain itu tetap dikaji dan tentunya nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia dan juga dilihat kerjasamanya ke depan. Bisa nggak vaksin-vaksin ini seperti vaksin merah putih nanti ke depannya diproduksi di dalam negeri. Jadi orientasi kita tuh sebetulnya bukan beli ya Pak ya, kita semua kerjasama juga internasional ya Pak ya? Orientasinya semua dilakukan dikerjasamakan. Jadi termasuk yang Sinovac akan diproduksi juga di Bio Farma dan yang lain, sehingga dengan demikian tentu ada scalability-nya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pabrik yang ada. Dan menurut Pak Menristek ini kapasitas kita cukup luas. Betul Pak Bambang, mengenai kemampuan kita nanti produksi vaksin yang mandiri merah putih nanti kalau sudah bisa ditemukan cukup bisa memenuhi kebutuhan secara nasional? Ya, betul sekali. Karena memang strategi kita tidak akan berhenti hanya di vaksin COVID-19. Karena sebenarnya kalau kita bicara public health, kesehatan masyarakat, harusnya Indonesia dengan penduduk demikian besar, itu sudah harus mengarah kepada kesehatan yang preventif. Jadi mencegah seseorang itu terkena penyakit. Dan salah satu instrumen untuk preventif adalah vaksin. Nah, karena momen COVID-19 ini, kita bisa melihat misalkan Bio Farma sudah meningkatkan kapasitas. Tahun ini 100 juta dosis per tahun, tahun depan ditingkatkan menjadi 250 juta dosis per tahun. Dan kemudian kami sudah menggandeng ada minimal 3 perusahaan yang sudah siap. Pertama untuk invest untuk pengembangan vaksin manusia. Dan kedua, mereka sudah mulai mengurus izin ke BPOM ya untuk good manufacturing practices ataupun cara pembuatan obat yang baik. Nah, dari 3 perusahaan swasta tersebut, kami hitung berapa kapasitas produksi yang mereka sanggup untuk invest. Ternyata mereka mengatakan dari kombinasi 3 itu bisa mencapai 1 miliar dosis per tahun. Jadi artinya Indonesia harusnya ke depan ini harus menjadi salah satu produsen vaksin utama di dunia, di global, regional. Tetapi tentunya sekarang kita fokus dulu pada COVID-19, di mana kami bisa pastikan nanti vaksin merah putih 100% itu bisa diproduksi dalam negeri dan nantinya menyediakan kebutuhan vaksin COVID-19 tidak hanya tahun ini, tapi juga tahun-tahun berikutnya, karena memang ada kemungkinan ini salah satu prediksi awal dari vaksin COVID, kemungkinan daya tahan tubuh kita yang ditimbulkan tidak akan seumur hidup, seperti polio atau cacar. Jadi ada periode di mana daya tahan tubuh kita mulai turun, diperlukan booster atau revaksinasi. Iya. Pak Doni, ini yang menarik, mulai besok ini akan masuk libur panjang, Pak. Ini mungkin pertama kali kita akan libur 5 hari, Pak. Pengalaman kemarin libur panjang kalau tidak disertai dengan kedisiplinan itu bisa meningkatkan kembali kasus. Apalagi sekarang sedang musim penghujan. Apa yang Pak Doni prediksi untuk libur panjang kali ini, Pak?
Pak Tommy, terima kasih. Kalau boleh sedikit saya mungkin mengingatkan tentang pesan Presiden, Pak Tommy. Bapak Presiden pada rapat minggu yang lalu mengingatkan, selama vaksin masih dalam proses dan obat belum ditemukan, maka vaksin dan obat terbaik adalah patuh kepada protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi ini yang harus kita ingatkan terus supaya kita tidak terpaku hanya pada satu cara untuk mengatasi COVID dengan menunggu vaksin, tetapi juga patuh kepada protokol kesehatan juga harus senantiasa kita ingatkan setiap saat, tidak boleh berhenti. Kapan saja dan dimanapun berada, selalu menyampaikan pesan untuk patuh kepada protokol kesehatan. Nah, kemudian Pak Tommy yang kedua, berhubungan dengan akan liburan panjang mulai besok, kita punya pengalaman. Saat yang pertama adalah liburan Idul Fitri, Pak Tommy. Ya. Bapak Presiden jauh sebelum pelaksanaan Idul Fitri itu berulang kali memimpin rapat. Akhirnya keputusan pemerintah adalah tidak ada mudik atau tidak ada kembali ke kampung halaman saat cuti Lebaran. Setelah cuti Lebaran berakhir, kita lihat ada peningkatan kasus, tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Kemudian pada bulan Juli akhir itu ada juga liburan Idul Adha. Nah, kita lihat juga pasca Idul Adha itu angka kasus positifnya juga tidak terlalu meningkat dengan tajam. Namun setelah 17 Agustus, yaitu libur panjang pada periode 23 sampai dengan 24, 25 sampai 26 Agustus, setelah itu tanggal 1 September terjadi peningkatan kasus di hampir semua kota besar di Indonesia. Bahkan Jakarta saja mengalami peningkatan yang luar biasa, sehingga kamar-kamar ICU di rumah sakit COVID itu mencapai dan tembus di angka 83%, padahal WHO menentukan standar 60%, sehingga pada akhirnya Gubernur DKI memutuskan untuk mengembalikan PSBB sebelum PSBB transisi, dan juga Bapak Presiden memerintahkan para Menko dan juga para Menteri, khususnya Menteri Kesehatan dan Satgas, untuk menambah kapasitas ICU di sejumlah rumah sakit yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saat ini Pak Tommy, ketersediaan ruang ICU sudah semakin banyak dan hari ini terisi hanya 61%. Mudah-mudahan akan berkurang terus sehingga pasien yang dirawat di ruang ICU semakin sedikit. Nah, pengalaman yang sudah terjadi inilah harus kita jadikan sebagai cambuk kita untuk lebih meningkatkan kepatuhan kita kepada protokol kesehatan. Setiap masyarakat, setiap pemimpin di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga sampai ke tingkat kelurahan dan desa, dibantu oleh teman-teman dari TNI dan Polri, serta relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan PKK dan Karang Taruna, untuk tidak boleh bosan mengingatkan masyarakat patuh kepada protokol kesehatan. Nah, yang kedua, kaitannya dengan liburan panjang ini juga cuaca kurang begitu menguntungkan. Oleh karenanya kita juga harus mengantisipasi jangan sampai selama kita liburan terjadi cuaca ekstrim dan juga menimbulkan masalah keamanan dan keselamatan bagi kita dalam berliburan. Demikian Pak Tommy. Terima kasih. Pak Erlangga, sebelum saya lupa Pak, walaupun pandemi ada agenda-agenda besar yang sudah ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah pengembangan biodiesel Pak. B30 sekarang sudah dilaksanakan. Apakah kita tetap komit dengan pengembangan biodiesel ini, Pak? Apa yang sebetulnya menjadi tantangan terberat untuk bisa merealisasikan? Terima kasih Pak Tommy. Tadi pagi baru kami putuskan bahwa B30 itu sampai tahun depan itu terus dilaksanakan dengan B30. Kemudian artinya ini dipersiapkan untuk tahun depan diperkirakan jumlahnya 9,2 juta kiloliter. Nah, tadi yang diputuskan adalah karena komitmen pemerintah untuk menjaga agar
Badan Pengelola Dana Sawit ini, BPDP ini bisa menjaga sustainabilitas daripada program B30. Nah ini tadi sudah diputuskan bahwa akan ada kenaikan pajak ekspor secara progresif untuk CPO itu sekitar 12,5 setiap kenaikan $25. Dan saat sekarang kebetulan harganya sekitar di 780. Nah kemudian untuk program yang hilirnya yang bentuknya liquid itu kenaikannya $10 per 25. $10 per 25 kenaikan harga. Nah sawit ini penting karena ini menjadi andalan ekspor kita. Nah ekspor kita itu diperkirakan tahun ini akan sama dengan tahun depan, dengan tahun lalu, yaitu 20 miliar US dollar minimal. Sehingga di tengah pandemi COVID, kita punya komoditas yang mempunyai daya tahan sekaligus daya ungkit. Dan sektor pertanian ini pertumbuhannya selalu positif. Sehingga ini adalah pengungkit pertama agar kita bisa memulihkan perekonomian nasional. Dan ini menjadi komoditas yang hilirisasinya sudah berjalan. Dan arahan Bapak Presiden ini kita dorong terus. Jadi selain komoditas sawit, komoditas-komoditas lain yang berbasis mineral ataupun batu bara juga didorong. Dan hilirisasi batu bara ini baru bisa dilaksanakan sesudah diundangnya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sebelumnya hilirisasi batu bara itu salah satu komoditas andalan yang tidak bisa mengembangkan ke hilir karena struktur kebijakan fiskalnya tidak bisa dirubah karena terganggu oleh undang-undang. Nah, dengan Cipta Kerja diharapkan dari batu bara bisa gasifikasi dan gasifikasi peluangnya sangat besar ke metanol, substitusi import di methyl ether karena kita semakin lama ketergantungan kita terhadap LPG import itu semakin tinggi. Nah, dengan demikian diharapkan ini kita bisa semakin memperkokoh neraca perdagangan. Baik. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Sebelum kita menutup diskusi, saya ingin ke Ibu Ida. Ibu Ida, kita tetap harus optimis. Kita harus lewati 2020 ini, termasuk kita menatap 2021, dan yang paling penting adalah sekarang teman-teman pekerja lebih banyak demonya daripada bekerjanya. Mungkin ada himbauan ke depan apa yang perlu kita lakukan supaya kita betul-betul bisa bangkit dari pandemi dan juga bangkit dari ekonomi, Pak Bu Ida. Ya, meskipun unjuk rasa atau demo itu adalah hak, saya tetap mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa pandemi belum usai, vaksin sedang diupayakan, maka menurut saya menjadi tidak bijak demo dalam kondisi seperti ini. Jika alasannya adalah menyalurkan aspirasi, saya kira ruang itu sangat terbuka. Kami sudah memulai meng-kick off pembahasan rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Disitulah ruang bagi teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, ruang bagi pengusaha untuk duduk kembali merumuskan rancangan peraturan pemerintahnya. Di luar itu tentu saja hak untuk melakukan judicial review itu juga sangat terbuka. Teman-teman jika belum merasa terakomodasi melalui peraturan pemerintah, masih ada pilihan yaitu melakukan judicial review melalui peraturan pemerintah. Dalam situasi yang sulit seperti ini, nggak ada pilihan bagi kita, mari kita bersatu bersama-sama melawan COVID-19 ini. Terima kasih Bu Ida. Pak Bambang, kita sebetulnya punya orang-orang hebat ya Pak. Buktinya 6 institusi melakukan riset dan pasti begitu banyak orang di belakang yang bekerja keras untuk bagaimana membangun kemandirian vaksin. Apa yang mungkin bisa Pak Bambang sampaikan bahwa bangsa ini mempunyai kemampuan untuk bisa keluar dari COVID-19? Ya, betul sekali Mas Tommy. Saya malah mengatakan bukan banyak sekali. Ya, banyak sekali dan talenta mereka itu luar biasa, talenta dan juga dedikasi dan komitmen mereka terhadap upaya penelitian. Dan ini sudah kami buktikan ketika awal pandemi di Indonesia sekitar bulan Maret, kami langsung membentuk konsorsium riset dan inovasi COVID yang mengakomodir perguruan tinggi, lembaga penelitian, sampai ke industri dan juga beberapa institusi pemerintah. Ternyata dengan model keroyokan atau model kolaborasi dan sinergi, akhirnya dalam waktu 3 bulan kira-kira sudah mulai
muncul berbagai hasil inovasi yang kemudian langsung bisa menutupi kebutuhan yang sangat urgent untuk COVID-19. Contohnya untuk pendeteksian dalam bentuk rapid test, PCR test kit, demikian juga ventilator. Nah, dari situ kami yakin bahwa yang dihasilkan dalam 3 bulan itu bukan yang pertama. Dan buktinya sekarang, dan mudah-mudahan Desember ini sudah bisa dipergunakan secara luas, kita mungkin akan punya 2 alat deteksi yang nantinya bisa meningkatkan upaya testing, ya, sekaligus juga mengurangi ketergantungan kita kepada RT-PCR yang merupakan gold standard untuk pemeriksaan COVID. Ya, 2 alat itu adalah yang pertama rapid swab test dengan teknologi RT-LAMP yang dikembangkan oleh LIPI, dan satu lagi yaitu GINOS, yaitu mendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas. Nah, ini suatu inovasi yang luar biasa yang dihasilkan oleh para peneliti atau dosen dari Universitas Gadjah Mada. Jadi di balik krisis ternyata kita menemukan hal-hal yang lebih istimewa yang dimiliki bangsa ini ya Pak Bang ya? Ya, betul sekali. Jadi kebetulan karena mereka sekarang terbuka, ya para peneliti itu terbuka, apa yang dibutuhkan oleh negara ini dalam kondisi yang begitu pendek, ada masa krisis pandemi ini, terbuka apa yang menjadi kebutuhan, dan saat itu pula keahlian mereka yang selama ini mungkin agak terpendam, itu akhirnya keluar semua, dan difasilitasi oleh pemerintah. Baik Pak Bambang. Pak Doni, apa yang Pak Doni bisa sampaikan kepada masyarakat? Kita tidak boleh berpuas diri ya Pak Doni ya. Kita Betul. Tetap harus disiplin, kita harus bekerja keras. Apa yang terutama untuk 5 hari ke depan ini Pak yang harus jadi pegangan kita bersama? Baik Pak Tommy, jadi keberhasilan kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh komponen yang ada di semua lapisan masyarakat tidak boleh berpuas diri dengan angka kesembuhan yang tinggi, kemudian kasus aktif yang menurun, walaupun angka kematian juga masih di atas global. Nah, ini tidak boleh membuat kita lengah, tidak boleh membuat kita kendor. Nah, jangan sampai selama liburan panjang ini justru nanti kembali liburan menambah kasus baru. Ya, Bapak Presiden 2 minggu yang lalu mengingatkan para menteri dan kami semua untuk betul-betul hati-hati. Bapak Presiden sangat serius memperhatikan liburan panjang kali ini, karena liburan panjang berdasarkan pengalaman pada bulan Agustus yang lalu dapat menimbulkan kenaikan angka kasus. Oleh karenanya kami dari Satgas mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama mereka yang sudah punya rencana untuk bepergian, silakanlah bepergian, tetapi patuhi protokol kesehatan. Demikian juga dunia usaha, terutama di bidang pariwisata, perhotelan, kemudian juga tempat-tempat wisata, restoran dan sebagainya, betul-betul mengatur kehadiran masyarakat. Tidak boleh lebih dari 50%. Nah, masyarakat yang melihat adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seyogianya mengingatkan dengan cara-cara yang tentunya dengan cara yang baik, yang tepat, sehingga penyelenggara bisa patuh dan segera mungkin mengubah kebijakan tersebut. Sekali lagi Pak Tommy, keberhasilan dalam beberapa minggu terakhir ini harus kita jaga momentum tersebut, dan kita tidak boleh lengah, tidak boleh kendor, semuanya harus saling mengingatkan, karena COVID ini ditulari bukan oleh hewan, tetapi oleh manusia. Dan manusia menulari kita adalah orang yang terdekat di sekitar kita. Demikian Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Doni. Pak Erlangga, terakhir mungkin kita bagaimana melihat 2021 Pak? Jadi 2021 pandemi COVID masih ada, jadi kita melihat juga untuk melakukan imunisasi untuk mencapai herd immunity itu butuh waktu yang panjang, sehingga tentu kita harus tetap awas terhadap COVID ini dan tetap menjalankan protokol COVID. Namun di lain pihak kita akan merestart perekonomian, dan mudah-mudahan dengan nanti di akhir tahun itu mendekati 0 atau bahkan bisa positif, itu kita bisa mendorong untuk merealisasikan pertumbuhan positif tahun depan. Dan salah satunya tentu dengan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan turunannya bisa semuanya diselesaikan, yang terdiri dari 37 PP dan 5 Perpres, dan Kementerian Perekonomian nanti akan membuka situation room atau semacam data room
nanti akan disiapkan, di mana di situ setelah Bapak Presiden menandatangani PP, maka ini kita akan publish di website dan termasuk dengan PP-nya, sehingga kelompok masyarakat silahkan untuk mempelajari, dan tadi seperti disampaikan Ibu Ida, seluruhnya masih terbuka untuk kita menyiapkan dan dimasukkan di dalam PP ataupun Perpres ke depan, sehingga tentu kita berharap bahwa kita kembali menyatukan bangsa ini, merajut kebangsaan dalam situasi pandemi COVID, dan kita menjawab tantangan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, di mana lapangan kerja tahun depan ini diharapkan bisa mengkompensasi mereka yang kehilangan pekerjaan di tahun 2020. Baik. Demikian Pak Tommy. Terima kasih Pak Erlangga, Pak Doni, Pak Bambang, dan Ibu Ida. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat bagi Anda semua, dan tentunya kita akan undur diri, tetapi saya tidak pernah akan bosan untuk mengingatkan para pemirsa untuk jangan lupa memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Ketua Satuan Tugas COVID-19 tidak pernah bosan menyampaikan pesan kepada kita agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Pak Doni mungkin bisa menyampaikan hal terpenting Pak yang harus menjadi pegangan kita. Iya betul Pak Tommy. Jadi apa yang kita lakukan saat ini untuk disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dan pengorbanan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Demikian Pak Tommy. Terima kasih Pak Doni. Itulah akhir dari perjumpaan kita siang hari ini. Saya Suryo Pratomo dan semua tim yang bertugas serta para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.